Saudara, kita masih akan melanjutkan firman pada minggu yang lalu. Betapa pentingnya kita memasuki area pertempuran kita atau setiap pertandingan dalam hidup kita dalam sebuah posisi yang dipersiapkan. Artinya engkau dan saya tidak bertanding dengan tangan kosong. Ketika Daud menghadapi Goliat pada hari itu, Daud tahu dia akan menghasilkan kemenangan. Dan itu sikap mental yang harus kita miliki. Itu sikap mental yang sebetulnya diwariskan oleh Tuhan ketika dia ada di kayu salib kepada engkau dan saya. Dan dia yang berkata, di dalam dunia ini kita akan mengalami kesusahan, kesulitan. Tetapi dia yang berkata, jangan takut karena Yesus yang menang. Dia memberikan kemenangannya itu kepada engkau dan saya. Amin. Ya, dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Mari kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-18. Daud menuangkan satu kesadaran rohaninya. Sekalipun di dalam kehidupan lahiriahnya, Daud melewati banyak pergulatan, kesulitan. Daud melewati banyak proses bagi jiwanya, bagi tubuhnya, bagi perasaannya. Tapi dia mengambil sebuah kesadaran yang baik menurut saya. Saudara lihat ayat yang ke-31 Mazmur 18. Dari ayat yang ke-30 ya. Kalau di Alkitab tab saya ayat yang ke-30. Saya akan baca. Adapun Allah jalannya sempurna. Jalan Tuhan itu sempurna. Ini sebuah perkataan Daud dari perjalanannya bersama dengan Allahnya. Dia berkata begini, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Siapa? Kata Daud. Nah, kalimat berikutnya yang menarik. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Engkau dan saya, Tuhan sedang mengajari kita, bahkan mengikat pinggang kita, sehingga engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang perkasa, akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat sukar untuk ditaklukkan. Mungkin sekali waktu engkau gagal, tapi bangkit lagi. Karena pemenang bukan tidak pernah gagal, karena pemenang bukan tidak pernah salah, tapi pemenang jatuh dan bangkit lagi. Alkitab yang berkata orang benar 7 kali dia jatuh, pada kali yang ke-8 dia bangkit lagi. Lihat saudara, ayat kalimat yang berikutnya begini. Dan membuat jalanku rata. Jadi ada sebuah kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang Daud lewati. Dan ayat 33, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 34-nya nih saudara. Yang mengajar tanganku untuk berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Daud melihat ada cara-cara Tuhan yang menarik sekali dalam kehidupannya. Sampai dia menuangkan dalam Mazmurnya, yang mengajar tanganku untuk berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Dan ayat yang berikutnya, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya. Karena itu, akhir daripada pertarungan kita, engkau akan dibuat lebih besar. Engkau akan dibuat lebih berdampak. Engkau akan dibuat menikmati kemurahannya dengan cara yang baru. Sekalipun saudara, untuk proses itu, engkau diizinkan melewati kesulitan. Engkau diizinkan lewat
sebuah latihan-latihan yang mungkin dalam cara-cara yang tidak engkau duga. Pagi hari ini, mari regangkan atau berikan hatimu, hidupmu, pikiran dan perasaanmu, saudara, untuk di-upgrade, untuk ditingkatkan, saudara, untuk dibawa kepada camp pelatihannya Tuhan. Bersedia? Bersedia? Kalau namanya camp pelatihan, Anda tahu kan? Ya, artinya Anda harus memberikan perhatian, saudara, bukan kepada suara dengkuran, ada suara kicau burung, tapi saudara memberi perhatian kepada suara trompet ketika dibunyikan, jam berapapun itu, Anda bangun. Anda seorang warrior. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita harus lihat sepanjang tahun 2022 itu akan dimulai dari satu hari pertama ketika kita memasuki tangga yang pertama di bulan yang pertama tahun 2022 ini. Pertanyaannya, apakah Anda sadar bahwa kita tidak boleh mengenakan mentalitas yang lama, yang lalu, kalau kita mau menghasilkan hasil kehidupan yang baru? Sadarkah kita bahwa kita tidak bisa mengenakan mentalitas, cara melihat diri kita, cara melihat istirahat kita, cara kita melihat ketidakberuntungan kita? Saudara, kalau Daud berkata, aku sangat-sangat tidak beruntung. Kenapa? Karena dia dihimpit terus oleh Raja Saul. Tapi Tuhan yang jalannya sempurna itu dapat diyakini bahwa dia tetap akan mengangkat terus naik, sekalipun prosesnya. Daud diizinkan turun. Bahkan saudara, ada satu tempat di mana yang namanya sebuah kota, itu kota Kehila. Kalau Alkitab menuliskan cerita ini menarik. Kenapa? Karena kota ini tempat Daud bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Dan kota ini kota yang dibela ketika kota ini hendak dihancurkan oleh musuh, dibela oleh Daud dan tentaranya. Dan Daud masuk ke kota itu. Tapi sayang sekali, ketika Raja Saul mendengar Daud bersembunyi di kota itu, orang-orang di kota itu yang telah dibela, orang-orang di kota itu yang telah dibela oleh nyawa, oleh darah, oleh Daud, justru apa? Menyerahkan Daud kepada Saul. Kalau Anda di posisi Daud, apa respon kita? Daud belajar untuk merespon bukan kepada jiwanya yang galau, perasaannya yang terluka, tapi Daud belajar merespon kepada kebenaran. Kalau Anda punya bos, kalau Anda punya pemimpin yang selalu menyalahkan Anda, dan itu Saul sebagai raja pertama di Israel, terus menekan Daud. Apa yang terjadi? Satu titik di mana di dalam sebuah gua, Daud sedang bersembunyi dalam ketakutannya di belakang, di sebelah dalam dari gua itu. Bersembunyi dalam ketakutan. Dan Saul yang sedang mengejar-ngejar Daud ini untuk menangkap dan membinasakan, tidak tahu. Dia masuk dari luar dan hendak membuang hajat di dalam. Begitu dekat dengan Daud dan tentara-tentaranya. Anda tahu, kalau namanya tentara, apalagi Daud, tentara-tentaranya itu mantan pencoleng. Yang kalau mantan pencoleng, pencoleng itu artinya ya pencuri, perampok dan sejenisnya. Yang kalau saudara naik pitam itu nggak pakai bakbi, Bu. habisi benar. Dan itu tentara Daud tuh mantan seperti itu semua.
Dan ketika Raja Saul masuk, mereka bilang, ini hari yang dikatakan Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Daud, habisi dia. Wah, Saul itu dalam posisi yang sangat lemah. Dan ketika Daud mulai tergoda dengan perkataan-perkataan tentaranya, saudara, sekali lagi, Daud belajar merespon bukan kepada perasaannya. Kalau Anda merespon kepada perasaan terluka, perasaan tertinggal, perasaan kecil, perasaan aku nggak layak, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku kayaknya nggak cocok. Anda merespon kepada perasaan itu, saudara, dunia ini tidak akan jadi. Tapi ada orang-orang yang mempercayai sesuatu yang belum dia lihat. Thomas Alva Edison melakukan sekian kali percobaan, gagal. Betul? Di sekolah diajarin ya. Sekian kali gagal. Sampai sekian, mungkin 1.500 percobaan. Dan 1.501 mulai menyala, saudara. Kawat yang dialiri listrik itu. Dan itulah bedanya orang yang bermimpi dan mempercayai mimpinya dan mengejarnya, saudara. Pertandingannya apa? Akan ada banyak orang yang berkata sia-sia, buang waktu. Tapi orang yang hidup dengan mimpinya memang beda. Memang beda. Kalau orang yang hidup tanpa mimpi, tanpa sesuatu yang ditaruh dalam hatinya dari Tuhan, yang terjadi, terjadilah. Ya sudahlah, beginilah. Tapi kalau Anda dan saya mewarisi apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, aku menjadikan engkau bukan hanya menjadi terang bagi keluargamu, tapi bagi orang-orang yang lain. Di situ Anda tahu siapa dirimu di depan. Masalahnya adalah ada sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk mengupgrade engkau pada sebuah kualitas orang, pribadi, pekerjaan, pelayanan yang akan berdampak bukan hanya di area yang sebelumnya. Karena itu sekali lagi, bersediakah Anda masuk dalam sebuah camp pelatihan? Paling tidak ada 2 hal camp pelatihan yang begitu mencolok di Alkitab. Sebelum saya masuk, mari kita akan lihat dari kitab Lukas. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-41, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggal lagi Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, tidak menemukan Yesus yang 12 tahun itu, kembalilah mereka, yaitu Yusuf dan Maria ibunya, ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Sesudah berapa hari? Dicari 3 hari, gimana kalau Anda cari anak Anda? 3 hari gak ketemu. Kira-kira, saudara, ini 3 hari beneran, umur 12 tahun. Waktu sedang galau-galaunya Maria dan Yusuf. Waktu sedang galau-galaunya, lihat saudara,
ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil apa? Sambil mendengarkan mereka. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, seorang pembelajar yang aktif. Yesus seorang pembelajar yang responsif. Yesus seorang pembelajar yang menyimak. Yesus seorang pembelajar bahkan kalau dalam cerita ini yang proaktif. Karena dia tidak diundang. Di bait Allah 3 hari. Dia memberikan dirinya. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara, ini poinnya, lihat ayat 48 dan 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, sebuah camp pelatihan Yesus yang menarik, saudara. Ternyata itu adalah di lingkungan yang namanya rumah Allah. Yesus dipersiapkan di rumah Bapanya. Makanya waktu dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yesus mengalami sebuah proses pendewasaan. Yesus mengalami sebuah proses di mana pikiran-pikirannya dibekali dengan kebenaran. Berapa hausnya kita dengan kebenaran? Berapa dalamnya kita berusaha memahami kebenaran? Berapa mengejarnya kita kepada kebenaran? Saya suka bercerita, saudara. Kalau saya tidak ada pelayanan, pada waktu itu, pulang ibadah minggu, saya ibadah lagi di tempat lain. Kalau sekarang, sudah ibadah minggu di sini, dengerin khotbah lagi, saudara. Sambil ngantuk-ngantuk nanti siang. Dan menjelang tidur dengerin khotbah lagi. Saudara, sampai firman itu meresap, mewarnai, mengambil atau menempati lebih dominan di dalam pikiran dan perasaan saya. Itu yang terjadi dengan Yesus. Makanya ketika battleground-nya itu di bukit pencobaan, di mana Yesus dicobai oleh setan, ketika Yesus puasa 40 hari, setan berkata apa? "Kalau engkau anak Allah, perintahkan batu apa? Jadi roti." "Kalau Anda Tuhan, boleh gak jadi emas?" Boleh nggak? Saudara, pada waktu itu kebutuhan Yesus roti. Dan yang menarik, itu diberikan sebagai sebuah pencobaan bukan karena Yesus tidak mampu. Wow. Karena Yesus mampu, itu jadi pencobaan. Kalau nggak mampu, mana mungkin jadi pencobaan? Betul apa betul? Iya kan? Kalau Anda di satu titik, Anda sudah terlalu lelah dan terlalu letih, dan ada orang ngajak, "Ayo, duel yuk. Ya, nggak laku sama Anda. Anda bilang, "Gue udah lemes." Coba kalau pencoba datang, "Gue udah lemes, gue udah habis tenaga, nggak mau melayani lo." Ketika Yesus dicobai, saudara, responnya dia berkata begini, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa? Perkataan yang keluar dari mulut Allah." Itu satu statement yang menurut saya sangat dasar, sangat kuat sekali. Bagaimana Yesus hidup, tumbuh. Bagaimana dia memakan kebenaran itu menjadi sebuah konsumsi utama. Hey, haleluya. Kalau Anda buka
Media sosial Anda, apa yang Anda konsumsi? Kalau Anda klik YouTube Anda, apa yang Anda konsumsi? Halo? Makanya tantangannya buat tim multimedia harus gencar. Biar pikiran jemaat GPI Kemah Pujian tidak ada yang lain selain multimedia GPI Kemah Pujian. Saudara, rumah pelatihan Yesus yang pertama adalah rumah Bapaknya. Dan ini bicara rumah rohani. Engkau dan saya ada di rumah ini adalah rumah pelatihanmu. Haleluya. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada orang yang dapat terus sukses hanya bermodalkan keterampilan lahiriah. Tapi orang yang akan terus sukses dan makin sukses seperti Yusuf jadi orang kedua di Firaun, itu bukan karena keterampilannya semata-mata mengelola bisnis, tapi karena Yusuf punya karakter. Dan itu tidak ada tempat pelatihan yang lain selain di rumah Allah, di rumah rohani, di camp pelatihan itu. Ketika Yesus sadar, aku di anak, aku mau dididik, aku mau dibentuk. Gak nyaman, disuruh datang, lagi capek, disuruh pelayanan lagi boring padahal, disuruh khotbah. Mau khotbah apa, gue lagi boring. Disuruh memberi, sarapan aja belum. Disuruh berbagi, lihat dompet aja miris. Aduh Tuhan. Halo? Makanya kalau jemaat GPI Kemah Pujian rumahnya jauh-jauh, Anda tuh sedang menabung harta yang mulia di surga. Kesetiaanmu tuh lebih mahal. Makanya kalau tantanganmu, pencobaanmu lebih tinggi, jangan salah saudara. Anda akan mengalami sebuah kehormatan lebih besar. Makanya ketika Daud mengincar Goliat, sekali lagi, ketika Daud mengincar Goliat, dia tahu apa yang akan dia terima. Jadi menantu raja. Dia tahu saudara. Kemudian apa? Jadi apa? Anda baca sendiri. Keluarganya dibebaskan dari pajak. Wow. Apalagi? Dan ketika dia Goliat, yang menarik adalah dia samakan Goliat itu, kamu akan seperti salah satu yang aku habisi. Beruang dan singa. Anda bacakan ceritanya, kalau domba Daud ketika dia masih remaja itu dia jaga. Dan ada seekor singa menerkam dombanya, apa yang Daud lakukan? Takut. Singa. Serem. Halo. Tahu gak sih? Anda yang hari ini Anda lihat di cermin, itu belum sepenuhnya dirimu. Ketika Yusuf lihat dirinya di cermin penjara, narapidana. Aku bukan apa-apa. Aku korban pengkhianatan kakak-kakakku. Aku korban fitnahan istri bosku. Habis sudah. Nggak ada masa depan. Tetapi cerita belum berakhir. Yang ditulis oleh tangan Tuhan tentang hidupmu dan hidupku tidak akan berakhir. Sepanjang kau berkata, ini hidupku. Di tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan. Banyak orang merintih, mengeluh tentang kegagalannya. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda memasuki hari yang baru, Anda dan saya akan berkata, ini hari yang dijadikan Tuhan buat aku berkemenangan. Dan menikmati semua yang terbaik. Kenapa? Karena hari itu, hari di mana Anda mendeklarasikan perkataan itu, Anda hidup dan bernafas. Maukah engkau berkata, tahun ini adalah tahunku? Jangan hanya yes. Tahun apa? Tahun ketemu jodoh.
Haleluya. Tahun apa? Mas Adit ini memang murid yang responsif. Ya, betul. Jodohku bukan lagi si dia. Ya. Tahun ini Anda akan mengalami sebuah progres dalam pekerjaan. Tahun ini saudara. Kekasih Tuhan, semua kembali kepada engkau dan saya yang menjalaninya. Dan Daud tahu ketika Goliat mengejek Israel, terus mengejek dan tidak ada satu orang berani. Jangan satu orang pun menjadi kecut dan tawar hati. Woi, haleluya. Orang lain bilang, sono. Kenapa udah takut duluan? Daud itu nggak tahu ya kacamatanya kemana ya. Dia nggak lihat Goliat tuh kayak Goliat. Dia lihat Goliat tuh kayak singa yang dia tarik jenggotnya dan dia habisi. Karena saya mau kasih tahu ya, di setiap kejadian dalam hidupmu dan hari ini engkau ada di sini itu karena ada Tuhan membela hidupmu, menolong hidupmu. Daud berkata, Allah Tuhan yang membuat aku berdiri di atas bukit. Allah Tuhan yang melatih aku melenturkan busur tembaga. Allah Tuhan yang membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Saudara jangan takut dengan kegagalan. Gak usah dibesar-besarkan. Semua orang punya kegagalannya masing-masing. Jangan takut apa yang belum engkau pernah capai. Yang sampai hari ini sudah 5 tahun, 10 tahun engkau belum lihat. Jangan biarkan itu menghentikan mimpimu dan engkau berkata, kayaknya aku bukan ini deh. Kayaknya aku nggak mengalami berkat ini. Saudara, kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, jangan percayai dusta yang lain. Jangan biarkan engkau double minded. Kau percaya janji Tuhan, tapi kau percaya juga dusta yang lain. Yang berkata, engkau beda, engkau tidak beruntung, engkau tidak sama. Engkau nikmatilah kesendirianmu, engkau nikmatilah ketidakberuntungan. Saudara sekali engkau bangkit di dalam rohmu, engkau berkata, Tuhan yang menjadikan aku belum selesai. Ini sebabnya hari ini aku ada sebagaimana aku ada. Pelatihan yang pertama di rumah Allah, di tempat di mana Yesus saudara itu diselaraskan. Samuel kecil tidur di bait Allah waktu sangat kecil. Tidur di bait Allah pada waktu Israel, pada waktu kemah tabernakel dan lain-lainnya itu berfokuskan kepada yang namanya tabut Allah. Samuel tidur dekat dengan tabut Allah. Tabut Allah itu seperti peti dan di dalamnya ada 2 loh batu yang bertuliskan hukum-hukum yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Dan tabut itu dilarang dibuka. Karena ada hukumnya. Jangan dilihat ke dalam saja. Dan ketika Samuel dekat dengan tabut itu, dia dilatih. Dilatih apa? Untuk dengar suara Tuhan. Yang menarik, Tuhan kan hampiri dia. Anda baca ya di 1 Samuel ya. Sampai bangun. Dia lari ke siapa? Ke Imam Eli. Yang menjadi bapak rohaninya di bait Allah pada waktu itu. Yang kedua kali sama. Pada kali yang ketiga, Imam Eli tahu ini Tuhan sedang manggil. Nanti kalau suara itu datang katakan, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan ketika itu saudara frekuensinya Samuel kecil disamakan dengan suara Tuhan. Tuhan mulai bicara. Coba pikirin, kenapa Tuhan kok mainnya begitu sih? Nunggu Imam Eli yang kasih tahu, nanti kalau suara itu ngomong, gini jawabnya. Coba, jawab. Kenapa gak Tuhan langsung bilang, Samuel, ini aku Tuhanmu? Lu tahu? Kenapa sih Tuhan gak gitu? Coba. Artinya Tuhan tuh punya prosedur. Dia tidak sekonyong-konyong datang dari surga. Mei anakku yang kukasihi. Kamu tahu hari ini
hari Minggu. Jangan terlambat. Enggak, Tuhan tuh ngomong, saudara. Yang pertama, dari juru bicaranya. Dari juru bicaranya. Betul gak sih? Dari juru bicaranya. Anda bisa ngomong sama saya pakai mata? Ya enggak lah, kasih kode bisa. Tapi ngomong dari kuping. Dari mulut. Nabi adalah mulutnya Tuhan. Imam adalah mulutnya Tuhan. Dan melalui orang-orang ini pembentukan terjadi di rumah Allah bagi Samuel kecil. Dan ketika Samuel kecil siap, saudara, Alkitab yang berkata tidak ada satu janji, tidak ada satu firman yang gugur. Setiap perkataan Tuhan yang disampaikan tidak ada yang meleset. Orang seperti apa? Nabi seperti apa, saudara? Yang terlatih di mana? Di rumah Allah. Hari ini kalau Anda sedang dilatih di tempat ini, berikan hatimu. Yang kedua, saudara, yang pertama enak dong dilatih di rumah Allah kan? Apalagi nyanyinya begini, kau saudaraku, kau suamiku. Di gereja tuh suka banyak yang manifest kalau tangan saya. Kau aman kan? Seneng kan? Enak kan? Apalagi bergandengan tangan dalam kasih. Oh enak. Kalau lagi sedih ada yang menghibur. Tapi saudara saya mau kasih tahu, camp pelatihan yang kedua, ini yang Anda harus tahu. Setelah Anda di-prepare, disiapkan, melalui pembekalan, Anda tahu ada orang yang mengasihimu bukan hanya saudara-saudarimu. Tapi ada pribadi yang sangat mengasihimu yang namanya Bapa. Itu modal. Modal yang paling deep, paling dalam. Kenapa saya bilang, waktu di kayu salib, itu yang diungkapkan Yesus. Nah, ini haleluya. Masih kitab Lukas, pasal yang keempat. Pasal 3 dulu, supaya kita lihat ya. Yohanes Pembaptis di pasal 3 membaptis banyak orang, termasuk Yesus. Lihat ayat yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku apa? Senang gak kalau dengar perkataan ini? Saya senang banget. Kepadamu lah aku berkenan. Wis. Dunia tuh kayaknya bersinar, terang, saudara. Itu dari Bapa di surga, empunya segala sesuatu langit dan bumi. Tapi saudara, lihat pasal yang keempat. Ayat yang pertama, ini tempat pelatihan. Belum battleground yang sesungguhnya. Belum. Lihat ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Lukas pasal 4, kembali dari sungai Yordan, lalu apa? Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Katakan, selamat memasuki padang gurun. Di padang gurun ada apa? Ada kekeringan. Di padang gurun ada apa? Kehausan. Di padang gurun ada apa? Ada konflik. Di padang gurun ada apa? Ada kesendirian. Di padang gurun ada kehilangan destiny. Aku mau kemana ya? Sana pasir, sini pasir. Aku mau kemana? Itu padang gurun yang nyata loh dalam hidup banyak anak-anak Tuhan. Ada kebingungan di titik tertentu. Padang gurun bicara apa? Perselisihan. Ketika Anda rasanya ditinggal Tuhan, tapi Anda yakin Tuhan bersertaku. Kan nyanyi enak tuh. Tuhan yang bersama. Kan enak tuh.
Makanya nyanyikannya nanti di padang gurun. Kalau nyanyikannya saudara di rumah Tuhan, di kebaktian enak. Tapi nyanyikannya waktu seperti Yusuf dijual oleh saudaranya, dijeblosin ke sumur, dikhianati oleh keluarganya, dijeblosin ke sumur, dijual. Dijual artinya apa? Hidup kita tuh betul-betul tidak ada harganya. Tapi itu proses di mana benih pecah dari kulit kerasnya. Dan ketika benih pecah dari kulit kerasnya, potensi seluruh di dalam benih itu akan keluar. Saya mau kasih tahu saudara. Disinilah proses padang gurun. Disinilah proses padang gurun. Anda pernah lihat bagaimana seorang menanam biji korma, digali cukup dalam, diletakkan di dalam, tapi yang kemudian ditaruh pemberat sebuah batu yang cukup besar, supaya apa? Angin padang gurun, badai gurun yang selalu datang itu tidak membongkar benih itu. Nah, ketika benih itu di dalam, benih itu berproses dengan panasnya dan kondisi kontur geografis tanah itu. Di padang gurun, di tanah yang tidak cukup air seperti engkau dan saya. Makanya saudara, di padang gurun itulah Anda baru tahu, aku betul-betul mendalam gak dengan Tuhan. Mau kecewa, tapi gak jadi. Baru keren. Mau marah, tapi gak jadi. Ya kan? Mau gak datang, tapi gak jadi, datang juga. Haleluya. Mau batalin janji, tapi enggak, aku harus penuhi janjiku. Padang gurun itu sesuatu yang tidak nyaman. Ketika Anda dihadapkan dengan fakta-fakta bahwa tidak ada air, tidak ada kenyamanan, tidak ada perteduhan, bahkan kadang Anda sendiri. Makanya Daud berkata, itu proses pelatihan yang kalau Anda perhatikan, itu yang membuat Daud. Anda tahu bagaimana proses kalau seorang penambal ban lakukan tambalan ban itu? Dalam proses tambal ban yang cara-cara yang lama itu, yang pertama apa? Bagian ban yang lubang itu digosok sampai apa? Kasar. Ban dalam motor misalnya atau mobil digosok. Terus dikasih lem, terus ditempel penambalnya, terus apa? Ditekan. Di mana? Di panasnya api. Itu yang membuat itu jadi nyatu. Saya mau kasih tahu. Ketika komitmen Anda berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menjanjikan, apakah Anda tetap pegang komitmen? Ketika komitmen Anda berhadapan dengan masa-masa sukar, apakah Anda tetap berkata, I will follow? Saudara, Yesus dibawa ke padang gurun. Lihat, saya akan dengan cepat. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa? Roti. Dan jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Coba, menurut Anda, iblis tampil dalam wujud apa pada waktu itu? Halo, coba pikir. Gitu, kehijauan, hitam pekat, rambut berdiri. Coba wujudnya apa? Nggak tahu om. Nah. Ayo wujudnya apa? Gelap-gelap, pakai topi tinggi, pakai sabit. Atau iblis tampil dengan ganteng. Sayangnya saya mau kasih tahu, gambaran-gambaran yang secepat itu muncul di pikiran kita, dan itu sebetulnya tidak demikian. Waktu iblis, coba perhatikan saudara. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini apa?
Kapan itu perkataan iblis itu datang? Waktu lapar ya. Halo? Waktu lapar ya. Makanya pencobaan bagi orang yang emosi ketika ada orang yang nyinggung. Betul apa betul? Pencobaan orang yang baper itu ketika ada sesuatu yang datang bikin Anda galau. Pencobaan orang yang negative thinking. Nah, jadi ketika Yesus lapar, pikiran itu datang, setan itu lebih datang dalam sebuah bentuk pikiran yang berbeda dari kebenaran. Pikiran yang mengarahkan engkau kepada jalan-jalan yang lain. Yang membuat engkau mematahkan langkah-langkahmu untuk komit sama Tuhan. Bentuknya pikiran. Bahkan kalau kitab Yakobus pasal 3 berkata itu bentuknya hikmat yang bukan dari atas. Hikmat yang datang dari mana? Dari dunia. Seperti suara yang tiba-tiba, ngapain buru-buru? Yang lain juga pada terlambat, coba. Iya ya, ngapain gue buru-buru? Haleluya. Kalau Anda jadi Pak Pendeta, waduh stres saudara. Jemaat terlambat semua. Dan kita udah harus khotbah gitu kan. Hari ini, saya mau kasih tahu. Battleground kita tuh saudara. Tahun 2022, kemenangannya ditentukan dari 2 tempat di mana engkau dan saya sedang dididik, dilatih, dibentuk. Sedang dipersiapkan. Izinkan rumah Tuhan, izinkan tempat di mana engkau dilatih, dibentuk, dididik, menjadi rumah di mana engkau dimuridkan. Yang kedua, kalau engkau ada di dunia kerja, engkau ada di dunia pelayanan, engkau ada di tempat dimanapun, engkau mengalami padang gurun. Dengar, padang gurun itu cuma pelintasan. Padang gurun itu cuma proses di mana engkau dimatangkan. Padang gurun itu cuma tempat di mana kulit keras sebuah benih itu pecah. Dan semua potensi ilahi dalam dirimu keluar. Saya mau tutup dengan sebuah kisah dari kehidupan Yusuf. Kejadian pasal yang ke-50. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan. Dan Yusuf mengalami banyak gejolak perasaan, gejolak emosi, gejolak pikiran, gejolak keputusan. Itu menarik saudara, menarik. Itu proses buat Yusuf. Tapi yang menarik, di ujung, at the end dari semua proses pelatihan itu apa? Kemuliaan. Lihat saudara ayat yang ke-20 langsung. Ketika saudara-saudaranya sujud sembah kepada Yusuf yang lebih muda, Yusuf tahu, Yusuf mengerti. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Halo? Apakah ini mungkin terjadi kepada hidupmu? Sangat mungkin. Haleluya. Terus, tetapi Allah apa? Tetapi Allah telah memakai itu, membalikannya, mengolahnya, menjadi sebuah rumah pembentukan bagi Yusuf. Lihat. Tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tidak tiba-tiba jadi seorang yang memerintah, seorang pemimpin yang murah hati, penuh belas kasihan, tapi tidak diragukan karakternya. Tidak tiba-tiba. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu, kalau ku hidup bagimu.